Kalau dari pandangan kita ya, kita ngelihatnya emang eh, faktor utama yang menyebabkan koreksi saat ini adalah sentimen negatif dari inflasi yang tinggi tersebut ya. Inflasi tersebut memang udah bisa dibilang udah di luar batas toleransi dan tidak terkendali lah di US. Oleh karena itu market ngelihatnya Hmm. wah ini the Fed harus segera menaikkan bunga dengan agresif untuk mengendalikan inflasi gitu. Tentunya kenaikan bunga ini sendiri itu punya konsekuensi juga ke depannya. Konsekuensinya adalah ekonomi US itu dipaksa melambat. Nah, pelambatan ekonomi itu biasanya kalau diasosiasikan di pasar itu adalah suatu hal yang negatif gitu ya. Jadi ya, saat ini ekspektasi akan Hmm. pelambatan ekonomi uh, global di level global sendiri itulah yang menjadi sentimen negatif di pasar kita. Nah, lalu sebetulnya uh, kalau di sisi domestik sih sebetulnya kita relatif lebih bagus ya, karena fundamental ekonomi kita juga lihat dari neraca dagangnya positif, lalu juga pertumbuhan ekonominya semakin baik karena ada relaksasi pasca COVID dan juga ada hasil ekspor komoditas seperti batu bara dan CPO yang sekarang harganya lagi tinggi-tingginya begitu. Jadi ya memang menurut saya memang biang keroknya itu sih inflasi global dan US yang memang tinggi begitu. Oke. Nah, kalau misalnya tadi kan kita tahu ya, Amerika karena dia memang sebagai produsen dan konsumen terbesar dunia gitu ya. Makanya kalau ada penurunan ekonomi ya mereka batuk-batuk kita udah ketepar gitu kan katanya udah parah gitu ya. Makanya betul berdampak ke Indonesia. Nah, cuman kayak pertanyaannya sampai kapan sih kira-kira inflasi di Amerika ini akan terjadi gitu? Kalau Mas Fikri prediksi gitu. Ya jadi Apakah ini udah peaknya atau belum gitu? nah ini pertanyaan semua orang ya. Kita nggak tahu peaknya Hmm. kapan, tapi satu hal yang pasti ya, mungkin inflasi Amerika Hmm. dalam 2-3 bulan ke depan dalam jangka pendek itu masih di level segini atau masih tinggi gitu. Untuk kemungkinan lebih tinggi Hmm. pun itu juga ada, karena memang saat ini walaupun the Fed sudah menaikkan suku bunga ya, demand-nya tuh ekonomi Amerika itu masih cukup kuat dan level suku bunga saat ini belum cukup lah untuk Hmm. memperlambat ekonomi Amerika. Nah, kalau misalnya di kondisi saat ini paling nggak the Fed harus naikin suku bunga 2 sampai 3 kali lagi di 100 sampai 150 bips ya baru bisa memperlambat ekonomi Amerika itu dengan Hmm. signifikan dan akhirnya bisa mengontrol inflasi yang terjadi. Jadi kita melihat mungkin dalam satu kuartal ke depan mungkin kita akan lihat mungkin inflasi itu akan mulai turun di kuartal 4 kali ya gitu. Di kuartal 3 ini Juni, Juli, Agustus, September mungkin kita lihat masih akan di level yang relatif tinggi juga. Bahkan ada kemungkinan bisa jadi belum turun gitu dibandingkan yang kemarin sudah 40 tahun tertinggi gitu. Oke, berarti itu kan kita lihat dari sisi kayak kebijakan moneternya gitu ya, Mas Fikri ya, kayak jadi dia akan bisa memperlambat demand. Tapi sebenarnya yang paling efektif itu memperlambat demand-nya atau sebenarnya meningkatkan supply-nya ya saat ini gitu yang mungkin lebih efektif gitu untuk menurunkan Ya, inflasi memang gitu. inflasi saat ini kan dua ya drivernya, dari demand memang kuat pasca COVID, Hmm. tapi di sisi lain juga Hmm. di Hmm. segi supply itu juga terganggu karena produksi barang di Cina terganggu, di Hmm. China masih lockdown, di sisi lain juga harga komoditas naik semua karena memang ada perang Ukraina dan Rusia. Kalau saya mau jujur, mana yang lebih cepat untuk memulihkan inflasi gitu ya? Hmm. Tentunya adalah memulihkan dari sisi supply. Hmm. Tapi kan di sisi supply ini sayangnya Hmm. the Fed tidak punya kontrol gitu. Yang bisa dikontrol oleh the Fed itu Hmm. saat ini cuma demand-nya. Yaitu itu pun secara tidak langsung, caranya adalah menaikkan bunga. Nah, jadi apa yang saya lihat sih untuk mengontrol inflasi ini mau nggak mau the Fed harus menaikkan bunga sampai ekonominya melemah hingga supply itu kembali normal begitu. Either nanti Rusia atau Ukraina perangnya Hmm. udah mulai reda atau China produksinya udah balik gitu. Jadi untuk sementara mau nggak mau itu harus dikontain. Kalau nggak inflasinya akan terus tinggi dan bahkan bisa di luar kendali gitu.
Oke, tadi kan udah dijelasin juga ya, inflasi itu akhirnya memaksa The Fed untuk naikin suku bunga gitu ya. Nah itu kan berarti korelasinya berbanding lurus gitu. Nah ini juga berlaku yang sama ya dengan mungkin yield bondsnya Amerika ini yang untuk biasa kita lihat kan juga mulai naik gitu kan Mas. Nah itu sebenarnya dampaknya apa sih kalau mereka terus naik itu suku bunga dan yield naik ini tuh dampaknya ke pasar saham atau obligasi mungkin itu seperti apa gitu? Ya, kalau misalnya yield Amerika itu naik, kan mungkin kita pernah dengar ya, mungkin risk free itu adalah suku bunga pemerintah Amerika begitu kan. Nah, mau nggak mau suku bunga acuan di seluruh dunia itu harus naik. Nah, ketika kita melakukan valuasi saham, valuasi aset, semua itu akan patokan kepada suku bunga acuan, terutama suku bunga government bondnya US. Nah, di sini ketika suku bunga itu naik, mau nggak mau valuasi aset itu harus turun semua, baik itu pasar saham, pasar obligasi. Makanya di sini menyebabkan koreksi yang cukup dalam ya di baik pasar saham ataupun pasar obligasi dari kenaikan bunga tersebut. Tapi mungkin agak berbeda efeknya di pasar uang. Karena kalau di pasar uang itu biasanya kenaikan suku bunga itu identik dengan satu, rate depositonya lebih tinggi, rate deposito bank, dan kemudian juga permintaan untuk barang-barang pasar uang juga lebih tinggi karena kita melihat bakal ada investor yang risk off, yang mengalihkan sebagian portofolio beresikonya seperti di saham dan di obligasi itu ke pasar uang gitu kan. Kayak kalau jadi pendeknya sih kalau ke saham dan obligasi cenderung negatif, sementara pasar uang agak positif ya dampaknya seperti itu. Oh, korelasinya oke. Nah, cuman Mas, kalau Mas Fikri, kalau misalnya kita kan kayak flashback sedikit ya ke belakang gitu, kayak bodoh-bodohan aja. Kan misalnya kita anggap waktu itu di The Fed juga pernah 2%-an kan, tapi 2%-an itu indeksnya justru ya posisinya sama aja gitu ya. Kalau nggak salah ya waktu itu ya. Maksudnya masih sekarang tuh masih lebih tinggi gitu dengan event yang baru 1,75, posisi Dow Jones di Amerika itu masih lebih tinggi dibanding yang waktu dia 2% The Fed. Seperti itu. Jadi sebenarnya kan sebenarnya harusnya kalau kembali ke 2% ya masih bagus gitu nggak sih kondisinya, kita melihatnya kayak gitu. Atau udah kondisinya berbeda gitu? Ya, kondisinya agak berbeda ya. Karena pertama ketika saat itu paling inflasi itu di level 1-2%. Sekarang inflasi di level 8%. Dan kedua, saat ini mungkin perubahan kebijakannya itu harus ekstrim gitu. Dari sebelumnya yang mungkin tahun lalu the Fed printing money, ultra loose monetary policy, terus tiba-tiba harus menaikkan bunga dengan signifikan gitu karena inflasinya di luar kendali. Nah, ini yang bikin market kaget gitu. Ini bikin juga ada ketidakpastian gitu. Jadi market juga nggak tahu saat ini sebetulnya di level suku bunga berapa sih yang bisa contain inflasi 8% ini. Jadi ada kemungkinan ada policy error dari the Fed yang bisa jadi bikin ketidakpastian dan ketakutan di market. Itu sih yang sebetulnya yang saat ini menjadi momok bagi investor dan pasar ya, seperti itu. Jadi kondisinya agak beda gitu. Oke, jadi the Fed beda ya, mungkin Fed rate-nya sama, tapi ternyata inflasinya yang berbeda gitu ya, sehingga tadi harus dikejar berapa nih gap-nya. Biasanya harusnya kan agak mirip ya antara inflasi sama rate ya, suku bunga acuan itu kan kurang lebih harusnya di posisi yang nggak jauh beda gitu ya Mas ya. Oke, nah kalau kita lihat lagi ke ini, kemarin kan baru-baru aku cermatin lagi kayak yield Amerika untuk yang 10 tahun, 5 tahun, 2 tahun, logikanya kan harusnya yang 2 tahun ini lebih rendah gitu ya, risiko yieldnya ya, dibanding yang 5 tahun. Begitu pula 5 tahun hasilnya lebih rendah dari yang 10 tahun, karena kan berarti risiko yang sekarang lebih kecil gitu dibanding kalau jangka panjang, tentu risiko dianggap lebih besar karena uncertainty gitu kan. Nah cuman kan sempat terjadi inverted kan, artinya kayak sekarang yang 2 tahun atau 5 tahun lebih tinggi dibanding yang 10 tahun, artinya ada risiko jangka pendek kan.
yang lebih tinggi dibandingkan dalam jangka panjang. Nah, itu kayak, maksudnya itu kita perlu jadi waspada nggak sih dengan itu pernah terjadi dan historical tuh sebenarnya kalau itu terjadi apa gitu yang mungkin kedepannya akan kita hadapi gitu. Ya, memang kalau dalam sejarahnya ya, anomali ini terjadi ketika market atau investor itu berekspektasi dalam jangka pendek bank sentral atau the Fed itu akan menaikkan suku bunga. Nah, karena kan the Fed menaikkan suku bunga, otomatis suku bunga jangka pendek itu naik begitu kan. Nah, kemudian biasanya kenaikan suku bunga the Fed itu akan diikuti oleh perlambatan ekonomi atau resesi seperti itu. Nah, ini yang membuat itu merupakan indikator bahwa pasar saat ini sentimen itu sedang negatif gitu, sedang melihat bahwa secara dalam jangka pendek hingga menengah ekonomi itu akan melambat. Ekonomi yang melambat itu ya menyebabkan sentimen, ya menyebabkan pasar terkoreksi begitu. Jadi ya itu sih yang bikin market agak ketakutan saat ini. Terus juga dalam historinya itu memang setiap terjadi hal yang demikian gitu ya, itu sih biasanya memang kejadian sih resesinya seperti itu. Maka kalau berdasarkan data historikal, tapi sekali lagi ini akan sangat tergantung oleh respons the Fed gitu. Kalau misalnya nanti ternyata di tengah jalan the Fed melihat wah ternyata ekonomi melambat lebih banyak dari perkiraan kita gitu, ada bisa jadi juga the Fed-nya nanti stop untuk naikin bunga dan ekonominya nggak resesi, itu bisa juga. Tapi sekali lagi kalau dalam lihat secara histori sih memang ini salah satu indikator yang cukup akurat begitu untuk memprediksi resesi di masa depan. Oke, dan ya kekhawatiran resesi, pasar turun itu wajar ya, karena mungkin tercermin di IPS-nya emiten-emiten yang akhirnya turun gitu ya ke depan, sehingga valuasi sekarang kalau kemarin ya aku lihat-lihat aku cek itu sebenarnya mungkin S&P 500 itu sebenarnya wajar PI-nya, tapi karena lu mengekspektasikan IPS-nya turun, berarti kan ke depannya berarti akan jadi mahal, sehingga lu mesti adjust lebih turun lagi harga-harganya gitu Ya, kurang mungkin, lebih ya. Itu yang akhirnya begini, kenapa drive marketnya turun mungkin gitu ya. gambarannya begini. Selama ini kan kita ngelihat suku bunga the Fed itu 0,25% ya. Dan itu ultra loose monetary policy, perusahaan-perusahaan itu selama ini jadi karena biaya utangnya murah gitu ya, banyak yang hidupnya pakai hutang gitu kan. Equity-nya dia bayar buat bayar dividen atau buat beli share buyback yang naikin harga saham gitu. Nah, tapi sekarang kalau misalnya biasanya bayar bunga 0,25%, terus tiba-tiba suku bunganya naik jadi 0,75, itu beban bunga perusahaan tuh jadi 3 kali lipat. Jadi ya mau nggak mau ya ini EPS perusahaan itu harus turun sih, dan makanya kita lihat koreksinya dalam di S&P 500 gitu. Ya, ya. Nah, tapi kalau kita ngomong ke Indonesia nih ya, balik lagi. Sebenarnya kan kalau resesi itu kan kalau pertumbuhan GDP-nya 2 kuartal berturut-turut negatif. Misalnya kuartal 1 kan Amerika udah negatif nih. Kuartal 2 kalau negatif lagi ya mereka officially resesi gitu kan. Cuman di Indonesia kan kita masih positif nih. Dan mungkin kuartal 2 maybe ya, mungkin positif juga. Nah, kalau apakah kita jadi sebenarnya kita perlu khawatir atau enggak nih ya? Tadi walaupun tadi kita tahu Amerika mungkin dampaknya global nih karena perdagangannya juga global kan. Kita juga punya jalur perdagangan di sana. Tapi sebenarnya kita perlu sekhawatir itu atau sebenarnya menurut Mas Fikri kita udah bottom ya kalau misalnya baik pasar saham ataupun obligasi gitu. Kalau menurut kita perlu, menurut saya ya, kita masih perlu berhati-hati sih dalam jangka pendek. Karena begini Mas, ketika resesi secara historikal itu demand untuk komoditi dan harga komoditi itu akan turun gitu. Nah, itu juga kita tahu ekonomi Indonesia itu sangat tergantung dengan harga komoditas, baik dari fundamentalnya maupun pasar sahamnya gitu. Pasar sahamnya kita banyak saham-saham yang di saham komoditas ya begitu. Dan kita lihat juga harga komoditas saat ini tuh masih relatif tinggi, yang artinya belum koreksi. Nah, ketika nanti US sudah mulai resesi, yang kita takutkan adalah komoditasnya tuh akan semakin turun dan bisa terjadi koreksi yang cukup dalam gitu. Jadi ya ini bisa berefek ke banyak macam-macam. Kalau ke Indonesia, dari neraca dagang kita bisa negatif lagi, bisa juga kalau misalnya neraca dagang negatif itu nanti rupiahnya juga melemah.
terus juga laba emiten nanti juga akan turun. Jadi ya efeknya juga lumayan luas ya kalau untuk resesi. Jadi ya memang kita masih harus waspada gitu. Oke. Kalau betul banget ya, setuju. Jadi kalau memang resesi itu akhirnya kita kayak ya komoditi turun dan kebetulan harga-harga saham komoditi juga lumayan sudah naik berkali-kali kan sejak misalnya tahun lalu gitu. Nah, tentu orang akan cenderung take profit gitu, apalagi yang masih posisi floating profit gitu kan. Nah, kalau di masa-masa resesi kayak gitu ya, kalau misalnya kita tetap harus lihat sektor mana yang positif gitu di masa resesi, sebenarnya ada yang justru perform baik nggak sih, outperform gitu di masa resesi, atau sebenarnya semua sektor di pasar saham tuh ya jelek gitu? Mungkin kalau saya ngelihatnya ada yang relatif perform lebih baik dibandingkan pasar ya. Kita ngomongnya secara relatif ya Mas ya, nggak absolut gitu. Nah biasanya kalau misalnya di masa resesi, yaitu ketika bunga lagi naik, ketika ekonomi lagi susah, itu perusahaan emiten-emiten yang dihargai itulah emiten yang punya profitabilitas yang baik, cash flow yang baik, dan juga kemampuan untuk pricing power ya ke customernya gitu. Jadi ya emiten yang bisa survive yang di tengah ekonomi yang sulit itu cenderung lebih dihargai dibandingkan emiten yang bisa memberikan pertumbuhan yang tinggi gitu kalau di saat ekonomi susah atau resesi ini. Maka dari itu ada sih beberapa sektor yang emang secara nature defensif gitu. Salah satunya adalah consumer staples gitu. Consumer staples itu mungkin dia saat ini juga kan salah satu yang menyebabkan koreksi karena harga komoditas tinggi ya. Jadi kalau resesi nanti harga komoditasnya udah mulai turun, mungkin consumer staples itu sangat diuntungkan gitu. Lalu juga ada sektor kayak healthcare itu juga defensif karena ketika ekonomi susah atau enggak, orang berobat kan tetap aja begitu. Nah, terus juga mungkin sektor telekomunikasi juga begitu. Pola konsumsinya mau ekonomi susah, mau ekonomi lagi baik juga relatif stabil seperti itu. Ya mungkin kalau misalnya historikalnya sih kita melihat ketika pasar mulai menuju resesi, sektor-sektor tersebut tuh cenderung lebih perform seperti itu.